Ya memang itu mimpi besar gua sih. Ketika gua nonton Across the Universe Beatles gitu ya. Karena saya kan album saya sama KFC, ya album masterpiece saya, karya terbaik saya 1 September kemarin rilis dengan KFC Indonesia. Jadi saya mensupport lah kerja sama KFC dengan treble, artinya juga album saya kan juga ada di situ. Dan banyak banget kan 70 juta lagu kan, dan 70 juta lagu bisa dibilang kalau itu satu pencipta lagu berarti 70 juta komposer. Nah berarti kan itu harapan baru lah 70 juta komposer. Saya dari 2014 sangat bersuara kencang terhadap pelanggaran karya cipta. Bukannya apa-apa, tetapi saya mempelajari produk-produk hukum yang memang dipersiapkan oleh pemerintah. Artinya Undang-Undang Hak Cipta 28 2014, kemudian ada PP 56 2021, lalu ada beberapa peraturan pelaksana lain. Jadi kalau dibilang kekhawatiran pasti ada. Kenapa? Karena peraturan yang berubah-ubah, regulasi yang terus menjadi regulasi yang baru, itu pasti perlu penyesuaian. Dan di negara manapun masalah utamanya adalah sosialisasi itu, ya kan? Peraturan akan banyak, tapi sosialisasinya pasti akan memiliki atau membutuhkan waktu. Jadi kalau saya bilang khawatir, pasti ada kekhawatiran. Tapi saya masih optimis. Artinya pemerintah Indonesia cukup mau melihat ini sebagai kebutuhan. Jadi saya rasa masih ada harapan untuk musisi Indonesia, terutama untuk pencipta lagu. Oh iya, itu kan hak saya ya sebagai pemilik tunggal. Lagu-lagu saya dibawakan oleh mereka. Ya mau ditanggapi salah atau benar itu adalah hak saya sebagai pemilik lagu. Kecuali itu bukan lagu saya, baru boleh berisik gitu. Tapi kalau itu lagu saya punya hak. Nah, direspon dengan baik atau tidak itu soal belakangan. Artinya ya kami udah bertemu dengan baik-baik segala macam. Tapi tidak berarti perjuangan saya untuk melindungi karya cipta saya berhenti. Saya akan tetap berjuang karena masih banyak cara lain atau masih banyak jalan lain untuk melindungi karya-karya cipta. Jadi ya jalan aja terus. Oh enggak, mereka menanggapi protes saya dengan baik. Kalau tidak ditanggapi dengan baik kan pasti kan ada hal-hal lain lagi. Tapi kan kita udah ketemu, udah cukup ngobrol panjang lebar, ya kan? Sekali lagi saya tegaskan, saya punya hak mutlak, absolut, tidak bisa terbantahkan kalau saya mengucapkan atau memberikan pemikiran-pemikiran tentang itu. Kalau versi saya sebagai pemilik lagu, hasilnya baik-baik saja. Tapi itu tadi yang saya bilang, mau hasilnya apapun tidak berarti seorang badai akan berhenti speak up, berbicara apapun, bukan hanya kepada pihak mereka, tapi kepada siapapun yang melakukan penyelewengan atau pelanggaran. Oh, kalau lagu-lagu saya memang sudah under publishing sejak sejak mendirikan Krispati, sudah ada publishing. Dan saya anggota LMK, anggota Warna Musik Indonesia untuk performing rights. Kemudian dengan pihak Krispati juga pada saat itu sudah ada kontrak, ya, kerjasama, artinya mereka boleh membawakan lagu. Saya kontrak hanya berlaku 1 tahun, ya, dengan 20 lagu yang sudah saya izinkan. Kenapa nggak semua? Karena 20 lagu udah banyak kali bos, gitu ya, udah banyak banget gitu ya. Dan pembagiannya juga sistem prosentase. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya membutuhkan legalitas. Saya nggak mau cuma ngomong verbal doang, karena itu nggak bisa ada pertanggungjawaban. Jadi kalau Mas tanya perlindungan hukum, saya sudah selalu mencoba bahkan beraudiensi dengan banyak pemangku kebijakan untuk merevisi beberapa peraturan bersama dengan teman-teman musisi. Oh, kalau kemarin belum ada. Jadi kita kemarin cuma silaturahmi, saya kasih tahu motivasi saya apa, tujuan saya apa, dia juga memberitahukan pertimbangan dan pemikiran dia. Ya berlangsung baik-baik aja, nggak ada apapun gitu ya, karena kita saling mengutarakan aja apa yang kita mau. Udah gitu aja. Kalau dibilang puas, belum lah ya, tapi ada kemajuan, ada. Cuma kalau saya bilang kenapa masih begini-begini aja, karena musisi itu tidak banyak di parlemen, tidak banyak duduk di regulator. Jadi bagaimana cara kita merubah kebijakan?
kalau nggak ada musisi yang terpanggil untuk ada dan berdiri untuk komposer dan seniman. Jadi ya harus banyak musisi-musisi yang berani untuk duduk di pemangku kebijakan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan sendiri, tapi memperjuangkan apa yang menjadi suara daripada seniman dan komposer. Intinya adalah kalau ada kesempatannya untuk saya berjuang, tidak harus di parlemen, karena saya juga punya komunitas, dan saya juga punya beberapa pencipta lagu muda juga saya didik, saya bersihkan pemikiran mereka dari pemikiran yang salah gitu ya. Dan ya saya belum bisa jawab saya ada di parlemen atau enggak, ya kita tunggu aja nanti. Oh iya, gua kebetulan lagi mau bikin film, lagi persiapan bikin film dari lagu-lagu. Mudah-mudahan saat 2023 ke 2024 pada saat 25 tahun Badai berkarya akan ada sebuah film yang dibuat based on lagu-lagunya seorang Badai yang difilmkan. Jadi tunggu aja. Itu yang saya maksud, kita bergerak ke depan, bukan mundur. Memang itu mimpi besar gua sih. Ketika gue nonton Across the Universe Beatles gitu ya, gue pikir lagu-lagu gue menarik juga nih untuk dibuatkan film, dibikin cerita cinta dari awal sampai akhir, tapi semua lagunya adalah lagu Badai, baik di Krispati atau untuk penyanyi-penyanyi. Nah mudah-mudahan ada umur dan ada kesempatan